4 anggota pemuda Pancasila kena sanksi disiplin organisasi. Sebelum kamu tonton sampai habis, klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan info lainnya. Aye! Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bekasi memberikan sanksi terhadap anggota dan pengurus yang tidak menjalankan roda organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sanksi tersebut diberikan dengan tujuan agar seluruh anggota pemuda Pancasila tidak bertindak di luar aturan roda organisasi. Dalam kegiatan yang sama, dilakukan juga pembinaan terhadap anggota dengan memberikan arahan agar mampu menjalin sinergitas terhadap 3 pilar dan ormas di Kota Bekasi. Pembinaan rutin dilakukan agar anggota berperan aktif dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pancasila. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Makasih. Saya Ketua MPC Kota Bekasi tadi membacakan hasil keputusan rapat pleno yang sudah diplenokan dari 1 kali undangan sampai 2 kali dan sampai 3 kali. Mereka itu tidak pernah merasa bersalah. Padahal beliau itu sudah salah dengan aturan organisasi. Mungkin dia bisa berubah atau merasa salah tapi tidak merasa salah. Sampai tadi pun beliau juga tidak merasa salah, ya, sudah diadakan keputusan. Keputusan sudah saya putuskan tadi, keempat-empatnya sudah saya beri surat keputusan dan semua apapun masalahnya sudah kita sampaikan semua. Jadi saya himbau kepada 10.000 lebih kurang anggota Kota Bekasi supaya mereka tahu bahwa dia sudah keluar dari pengurus pemuda Pancasila Kota Bekasi dan KTA kami ambil sementara dan kami kirim nanti ke MPW. Terserah di MPW nanti mau dikirim ke MPN atau apa terserah. Artinya mungkin masih ada kesempatan di MPN, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas Kota Bekasi tegas mengeluarkan dari pengurus Kota Bekasi. Saya Ketua MPC Kota Bekasi jelas menjalankan aturan organisasi dan anggaran dari rumah tangga. Karena kalau tidak kita tindak ini akan meluas kemana-mana. Ini penyakit di pemuda Pancasila. Tapi ini termasuk pembangkangan di organisasi. Pelajaran buat kita semua. Sebetulnya tidak perlu dengan aturan yang kami bikin di MPC Kota Bekasi. Nah, sebenarnya cukup dengan yang Ketua MPC aja mengeluarkan di mana-mana seperti itu sampai MPN. Tapi kami mencoba berorganisasi ini adalah mungkin ada dia merasa sadar peringatan 1 atau 2 gitu, tapi ternyata tidak. Saya Aries Budiman, Ketua MPC Kota Bekasi, akan menindak tegas terhadap anggota pemuda Pancasila yang berjalan tidak sesuai dengan ADRT serta peraturan organisasi dan anggota pemuda Pancasila yang merusak marwah organisasi dan tidak bisa bersinergi dengan masyarakat, dengan TNI, Polri, pemerintah serta ormas lokal. Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi, merdeka. Kepada keluarga besar Pemuda Pancasila Kota Bekasi, tadi baru saja Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kota Bekasi mengadakan giat. Giat ini berkenaan dengan pola pembinaan terhadap beberapa anggota. Yang hal ini sudah dilakukan mekanisme sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kenapa pola pembinaan dilakukan? Pola pembinaan terhadap suatu organisasi adalah suatu hal yang wajib, apalagi di Ormas Pemuda Pancasila. Tinggal Anda yang mau bergabung Pemuda Pancasila, jaga marwah, warnai Pemuda Pancasila. Apa yang bisa kita berikan kepada organisasi? Yang tadi pagi baru saja dilaksanakan giat, itu bukan proses awal, itu adalah proses yang panjang. Jadi sudah ada mekanisme yang kita lalui. Setelah giat tadi, kami juga mengumpulkan beberapa lembaga dan bidang. Lembaga yang kami panggil dan bidang yang kami panggil adalah yang berkenaan dengan tupoksi saya Deddy Supriyadi selaku Waka 2 bidang politik hukum dan keamanan. Tadi saya memanggil
Lembaga Komando Inti Mahatidana, karena memang yang terkena pembinaan adalah beberapa oknum dari anggota Lembaga Komando Mahatidana. Selesai giat penyerahan SK pembinaan, saya panggil Lembaga Komando Mahatidana untuk segera melakukan konsolidasi internal. Karena organisasi Lembaga Komando Mahatidana harus tetap berjalan. Mata rantai yang putus harus segera disambung. Komposisi yang kosong harus segera diisi. Selanjutnya saya juga tadi panggil bidang politik hukum dan keamanan. Karena ini berkenaan juga dengan giat hari ini. Dan rencana giat-giat mendatang karena dalam waktu dekat, insya Allah di bulan depan, Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kota Bekasi akan mengadakan rapat kerja cabang yang ini tentunya menjadi domain Lembaga Komando Inti Mahatidana dan domain dari bidang politik hukum dan keamanan. Di sini saya mengingatkan, sama-sama kita saling mengingatkan, kita harus menjaga etika dalam berorganisasi. Dalam organisasi, apalagi pemuda Pancasila, ada yang memang kita kedepankan adalah garis komando. Apa yang disampaikan oleh pimpinan, baik itu lisan, apalagi tulisan, itu wajib kita amankan, wajib kita amalkan, wajib kita jaga. Untuk pola pembinaan yang sudah kita laksanakan, mungkin akan lebih detailnya akan disampaikan oleh Dinda Sendi Rahmat Wijaya, selaku Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Terima kasih Wakadidi telah memberikan waktu kepada saya. Jadi acara tadi atau agenda tadi adalah pembacaan hasil keputusan pembinaan terhadap 4 anggota, yang mana anggota tersebut telah melalui mekanisme pertama undangan, yang kedua surat panggilan 1, kemudian surat panggilan 2. Namun hasilnya setelah kami undang tidak ada penyelesaian atau tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Di organisasi Pemuda Pancasila ini kita semua diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi. Yang mana anggota Pemuda Pancasila itu setiap kegiatannya, setiap pergerakannya itu diatur dalam peraturan organisasi, tidak bisa semena-mena, tidak bisa sewenang-wenang. Dan juga pola pembinaan ini menjadi contoh untuk anggota Pemuda Pancasila yang lain, bahwa organisasi kita ini bukan organisasi yang sembarangan, bukan organisasi yang kita bisa seenaknya melakukan sebuah tindakan yang merugikan organisasi ataupun merugikan orang lain. Jadi di Pemuda Pancasila ini kita menginginkan anggota Pemuda Pancasila ini dia selalu bergerak sesuai dengan aturan organisasi dan juga dengan garis komando. Dan depannya Pemuda Pancasila Kota Bekasi ini lebih mengedepankan yaitu sinergitas terhadap 3 pilar. Yang pertama, sinergitas terhadap TNI, Polri, pemerintahan, dan lanjutannya adalah sinergitas terhadap masyarakat serta ormas setempat. Jadi kita ikut berperan aktif menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban di wilayah hukum Kota Bekasi agar Ormas Pemuda Pancasila ini bisa berbaur dengan masyarakat, bisa berbaur dengan institusi, dan juga tidak membuat citra-citra buruk atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan nama besar organisasi atau bisa merusak marwah Pemuda Pancasila di Kota Bekasi, supaya organisasi kita itu tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat maupun organisasi yang lain. Kita tunjukkan bahwa organisasi kita ini profesional dan intelektual. Jadi cara-cara di lapangan yang kurang berkenan harus segera ditinggalkan, harus segera dijauhi. Karena apa? Karena organisasi kita sejatinya adalah organisasi sosial yang mana organisasi ini terbentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan juga menjalankan roda organisasi sesuai dengan arahan pimpinan kita, kalau di tingkat kota, Majelis Pimpinan Cabang, kalau di tingkat wilayah, Majelis Pimpinan Wilayah, dan tingkat nasional, Majelis Pimpinan Nasional. Sebagai informasi tambahan, anggota Pemuda Pancasila di Kota Bekasi mendekati 10.000 dengan latar belakang yang sebagian besar itu latar belakang yang rata-rata non-profesi. Kenapa harus ada pola pembinaan? Wajib. Karena itu menjadi tanggung jawab kami selaku Majelis Pimpinan Cabang Organisasi Pemuda Pancasila Kota Bekasi, tanpa pernah ada henti kita melakukan pola pembinaan. Bagaimana mereka bisa beretika di dalam organisasi. Karena kita lebih mengedepankan satu komando, tentunya harus dibungkus dengan etika organisasi. Kalau tidak ada etika organisasi, tidak ada pola pembinaan organisasi yang ideal, insya Allah tidak akan tercapai. Untuk mengawal membina hampir 10.000 anggota itu bukan hal yang gampang.
orang tua kita, pimpinan kita, ketua kita, Bapak Aries Budiman, teleponnya 24 jam, malah mungkin bisa 36 jam. Semua telepon masuk. Kalau kita tidak mengedepankan etika, aturan organisasi, mekanisme organisasi, akan acak-acakan. Kembali saya ingatkan, seorang anggota pemuda Pancasila, khususnya di Kota Bekasi, tugasnya hanya bagaimana kita menjaga marwah pemuda Pancasila Kota Bekasi. Jaga sinergitas kita terhadap 3 pilar. Buktikan bahwasanya Ormas Pemuda Pancasila tidak hanya mengedepankan otot, tapi kita banyak mendepankan otot. Karena banyak dari tingkat jajaran pimpinan di tingkatan cabang, itu diisi oleh orang-orang yang tidak hanya sekedar figur yang memang dia itu latar belakangnya latar belakang orang lapangan. Ada beberapa dari pengurus anak cabang kita mempunyai latar belakang pendidikan yang mungkin lebih tinggi dari latar belakang pendidikan orang-orang yang non-organisasi pemuda Pancasila. Ya, ini semua menjadi catatan besar. Kami berharap dari tingkatan majelis, saya secara pribadi, saya secara organisasi, berharap agar anggota pemuda Pancasila masih tetap solid, tetap berpegang kepada satu komando. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila Abadi. Pancasila Abadi. Pancasila Abadi.